Aku Awang Chen Tarot. Di video kali ini aku akan bikinin requestan salah satu subscriberku. Saya lupa ya namanya, Kak siapa. Ini tentang past life ya. Tapi kalau yang kemarin siapa dia di kehidupan past life kamu, sedangkan yang di video ini adalah siapa kamu di kehidupan past life ya. Jadi kamu di kehidupan yang lalu ya, kalau kamu percaya reinkarnasi atau apalah sebutannya itu, kamu siapa gitu di kehidupan yang lalu ya, kamu sebagai siapa dan sebagai apa gitu. Nanti kita lihat di kartu-kartunya. Ini ada 3 pilihan. Nanti aku akan pakai deck ini untuk konfirmasi dari setiap kartunya. Oke. Biar nggak kelamaan ya, langsung aja. Ada 3 pilihan pile ya, 3 pilihan atau tumpukan kartu. Ini kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silahkan dipilih, aku kasih waktu 5 detik. Setelah itu aku langsung menuju ke pile ke 1. Oke. Teman-teman yang pilih pile 1, kita buka kartunya ya. Di sini ada 3. Siapa kamu di kehidupan past life. Ini ada the drum, jaguar, sama the sorcerer. Oke. Langsung aja aku shuffle ya kartunya, yang ini decknya. Silahkan bagi yang ingin disimak kartunya bisa sambil konsentrasi ya, karena dengan kamu nyimak kartunya ini energi kamu akan banyak ketarik di sini ya. Dan satu lagi ya, aku kalau tentang spiritual ya, past life kan juga tentang spiritual itu aku nggak baca kartu terbalik ya. Oke, sambil konsentrasi siapa kamu di kehidupan past life kamu. Mungkin dengan kamu mengetahui ini ya, kamu jadi bisa oh ternyata dulu aku sebagai apa gitu ya. Dan mungkin ada yang perlu diperbaiki dari kesalahanmu di masa lalu itu, bisa kamu perbaiki di kehidupan yang sekarang. Oke, kita lihat Four of Wands. Oh ya, sekedar info ya, teman-teman yang belum tahu tentang private reading ya, mohon maaf ya, ternyata ada yang masih belum mengerti ya. Kalau private reading itu dimanapun, di tarot reader manapun itu pasti ada tarifnya ya, berbayar gitu ya. Jadi ya, yang perlu diketahui sebelum menghubungi nomor itu ya. Jadi mohon maaf, saya nggak melayani private reading yang tidak berbayar gitu ya. Oke. The Hermit, Four of Wands, Five of Wands, the Hermit. The Star. Oh ya, ini nggak dibaca terbalik. Three of Wands, Queen of Wands, sama Queen of Cups. Oke. Satu lagi. Page of Wands. Ya. Kita baca ya kartunya ya. Ini biar enak. Ya. Kalau dari kartunya ini ya, siapa kamu di kehidupan past life-mu? Bentar.
bisa di skip ya kalau kelamaan. Ini aku sambil mengartikan dari ini urutan kartunya sama tumpukan kartunya ini. Kalau dari kartunya ini ya, aku ngerasa kamu itu dulu semacam kerja di kayak sirkus gitu ya, kerja kayak di sirkus, terus dan ya kamu jadi pemain sirkus yang utama, yang paling diandalkan di tempat sirkus itu ya. Biasanya di sirkus itu kan ada yang punya, terus ada leadernya. Nah ini kamu sebagai leadernya di sirkus itu dan sebagai yang utama gitu. Terus ini kalau aku ngerasa kuatnya ya, ini di zaman Nazi Jerman itu loh ya. Cuman kamu ini bukan bangsa Indonesia, saya ngerasanya ya. Kamu nggak di tempat yang kamu tempati sekarang, tapi kamu di daratan yang sekarang itu namanya Rusia itu ya di sekitar situ. Dan ya kamu cukup terkenal, sirkus kamu pada saat itu cukup terkenal, dan biasanya juga menghibur para tentara-tentara itu juga ya di zaman dulu. Terus sorry ya, suaraku tiba-tiba hilang sendiri padahal tadi masih ya emang gini ya reading spiritual. Kalau kalian tahu kalau kalian belum tahu ya, reading spiritual itu bener-bener ya menguras energi gitu ya. Cuman karena aku seneng ya, buat kalian juga aku tetap bikinin ya. Oke, di sini ada Four of Wands, Five of Wands, The Hermit, Queen of Cups, The Star, Three of Wands, Queen of Wands, Page of Wands. Oke. Ya sebagaimana di tempat pekerjaan lainnya ya. Sorry ada suara berisik. Pasti akan ada semacam konflik gitu, konflik yang membuat hubungan di dalam rekan kerja itu tidak menyenangkan ya. Ya kalau aku ngerasa di sini mungkin kamu punya aturan, nggak ingin ada yang saling suka di dalam satu sirkus itu ya, anggota sirkus itu. Nah ya ternyata pada suatu ketika kamu ya namanya perasaan suka atau perasaan cinta, tertarik itu kan nggak bisa dicegah atau tanpa terduga ya datangnya. Kamu ketemu dengan anggota sirkus baru ya, seorang perempuan yang mungkin nggak kamu sangka dia akan masuk ke situ, dan kamu punya rasa suka sama dia. Dan itulah yang membuat ya awalnya nggak masalah ya, tapi itulah yang membuat sekelompok anggota di sirkus itu ya yang kamu bawai, kan ini ceritanya kamu pemimpinnya ya, yang kamu bawai itu protes gitu ya, kok nggak konsisten sebagai pemimpin ya kan, karena awalnya nggak ketahuan tapi lama-lama kan pasti kelihatan ya gerak-geriknya, kamu lebih membela dia, lebih memahami dia gitu ya. Terus dan ini akhir ceritanya sirkus ini bubar karena apa? Karena perempuan ini adalah mata-mata dari sekutu, dan itu benar-benar ya karena sirkus ini kan sering disewa oleh tentara-tentara yang seluruh dunia ya. Jadi perempuan ini ternyata mata-mata, dan
yaitu membuat tidak hanya di sirkus itu yang jadi hancur ya, maksudnya hancur itu ada yang ditangkap ya, ternyata salah satu anggota sirkus itu ada yang ya semacam menyelundupkan obat-obat terlarang ya. Kalau zaman dulu juga sebenarnya sudah ada ya obat terlarang itu ya, kayak semacam opium dan lain sebagainya itu ya. Nah dan sirkus ini juga bubar, bener-bener bubar, anggotanya menyebar kemana-mana. Kamu juga posisinya itu pada akhirnya ditangkap juga, ditahan ya, karena dituduh membelot dari negaramu asal ya, di Rusia. Dan ya karena si perempuan ini gitu. Nah terus ini juga menimbulkan konflik antara sekutu ya, negara sekutu dengan negara yang lainnya ya, itu semakin panas ya, karena ini salah satunya karena kamu mungkin menceritakan secara nggak sengaja ya, namanya orang jatuh cinta kan percaya sama yang dicintai. Kamu menceritakan semua semacam kayak tahu beberapa rahasia gitu ya, di tentara itu dan di di batalion mungkin ya atau apa. Nah itu kamu tahu, terus kamu ceritakan sama dia menceritakan ke yang menjadi atasannya si perempuan ini gitu. Ya entah kamu yang nonton ini perempuan atau laki-laki, tapi di kehidupan masa lalu kamu jenis kelaminnya laki-laki ya ini ya. Ya namanya jiwa itu sebenarnya kan nggak terikat jenis kelamin, yang mengikat jenis kelamin kan hanya tubuh fisik gitu. Nah terus lanjut ya, ini kita lihat saran atau pesan ya. Setelah kamu tahu ini apa sih pesannya gitu, kok kayaknya ceritanya kayak cerita cerpen gitu ya. Tapi ini bukan cerpen, tapi memang benar-benar aku ngambil energi sebisa mungkin ya. Ya kemungkinan yang resonate adalah kamu yang benar-benar mencari jawaban dan kamu yang benar-benar nyimak video ini sampai akhir ya. Pesannya adalah satu, ketika kamu menjadi seorang pemimpin ya, atau diberikan amanah untuk ya paling tidak misalkan pemimpin proyek atau pemimpin kelompok gitu, sebisa mungkin kamu letakkan kepentingan pribadimu pada saat kamu menjadi pemimpin. Paham maksudnya ya? Termasuk juga jatuh cinta itu kepentingan pribadi kan ya. Kalau misalkan pada saat di situ ya kamu harus memilih, misalkan kamu punya peraturan kayak tadi ya, kamu punya peraturan sama anggota sirkus tidak boleh saling jatuh cinta, ternyata kamu sendiri yang melanggar ya. Nah itu kan nggak baik, sangat tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. Dia harus memilih, kalau memang dia jatuh cinta dia harus keluar ya, atau menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain gitu ya. Ya itulah yang membuat banyak sektor kehidupan ini yang akhirnya jadi rusak karena mencampur adukkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sebuah kelompok atau sebuah negara ya, terutama gitu ya. Jadi kamu kebawa dari aura kepemimpinannya, kepemimpinanmu di masa lalu ya. Sorry kalau ribet ngomongnya. Kalau misalkan yang nggak sabar nonton aku ngomongnya ribet, nggak usah ditonton gitu aja ya. Jadi nggak perlu komen yang nggak enak gitu. Terus lanjut ya. Ya itu kamu punya auranya itu, dan ini pesannya ya, kesalahan kamu di masa lalu itu jangan sampai kamu lakukan di masa sekarang. Jadi kalau kamu menjadi pemimpin, pada saat itu juga letakkan kepentingan pribadimu
di luar dari tugas kepemimpinan. Jangan dicampur adukkan. Ini akan menjadi masalah besar gitu, karena kamu punya tanggung jawab besar untuk melayani ya. Pemimpin kan pelayan ya, melayani seluruh anggota kamu atau melayani orang-orang yang ada di bawah kepemimpinanmu. Jadi itu ya pesan penting banget dari kenapa kita perlu tahu kehidupan past life ya kita, karena ya biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya ini ada kaitannya juga dengan karma ya. Mungkin kamu juga bisa jadi terseret dengan masalah yang sama, tapi karena kamu tahu dulu ya, lihat di sini jadi kamu mungkin bisa mengantisipasinya gitu. Oke. Itu aja ya, ini udah jelas kalau menurutku. Udah jelas. Kita perlu ditutup ya. Kita langsung menuju ke video yang kedua. Silakan bagi yang ngerasa video ini bermanfaat, di like, di subscribe, komen positif dan juga share. Oke. Langsung aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pilih file 2 ya. Kita lihat ada The Earthkeeper, The Lower World, dan Eagle ya. Aku langsung shuffle kartunya. Silakan disimak dan silakan berkonsentrasi jika memang kalian bertanya-tanya ya di topik kali ini, siapa kamu di kehidupan past life kamu ya. Terus ya, karena dengan kamu nyimak energi kamu akan banyak ketarik di sini ya, akan banyak ketarik di sini dan otomatis akan lebih resonate daripada yang di skip. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kelamaan, boleh di skip. Page of Pentacles, tadi belum ya, aku ulang ya. Wheel of Fortune, sorry, udah aku ulang berkali-kali ya. Aku kalau reading spiritual itu biasanya memang agak ya, ngomongku agak beda ya, cara ngomongku agak beda. Mungkin kalian nangkepnya yang nggak sabaran itu belibet, tapi itu memang menangkap energi spiritual itu cukup sulit ya di kartu. Apalagi general reading gini kan banyak yang ditangkap ya energinya. Oke, lanjut ya. Ada Wheel of Fortune, Seven of Cups, Eight of Swords, Page of Pentacles, The Emperor, Nine of Cups, King of Swords, Knight of Swords, The World, King of Cups. Oke. Dari kartunya ini ya, kamu adalah seorang ya, ini aku ngerasa bahwa dari 3 kartu ini ya, ini kamu masa lalunya itu di abad pertengahan ya, paham ya, di abad pertengahan, dan kamu itu jadi semacam kepala polisi gitu ya, kepala polisi atau ya apalah namanya kalau di negara mana, Inggris ya. Ini aku ngerasanya di Inggris. Kamu lagi di abad pertengahan ya, abad ke-8 ya zaman itu. Terus ya, kamu sebagai seorang ya, kalau di Amerika kan sheriff ya namanya sekarang, kalau di Inggris polis atau apa nggak tahu ya, kurang tahu aku ya. Mungkin kamu yang tahu bisa komen di bawah. Nah terus dari kartunya ini ya bener, kamu kelihatan karakternya sangat pemimpin banget ya di sini. Ada The Emperor kan. The Emperor kan kalian tahu, dia sosok yang tegas, mengayomi, bertanggung jawab, seperti sosok seorang ayah lah intinya itu. Terus di sini ada King of Cups kan ya, Kings. Terus di sini juga ada King of Swords ya, meskipun ya ini kan seimbang ya.
Meskipun kamu itu orangnya tegas pada zaman dulu ya, tapi kamu juga lembut ya, maksudnya lembut itu perhatian gitu sama anak buah kamu terutama, tapi kamu terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan itu sangat tegas. Nah, aduh sorry ya, kemudian dari kartu-kartu lainnya aku ngerasa bahwa ya memang kamu apa namanya seperti ngerasa bahagia ya dengan pekerjaanmu pada saat itu. Cuman apa namanya, di satu sisi kamu cukup kesulitan dalam hal percintaan ya, aku ngerasanya di sini. Feeling kuatku itu ya kamu di zaman dulu. Nah, tadi aku baru sadar ya, di sini the earth keeper ya, jadi seperti penjaga bumi atau ibu bumi gitu ya. Terus di sini the world ya, dua kartu ini di deck ini itu aku ngerasa bahwa nyambung lah ya, nyambung dan maksudnya itu sama ya. Kamu apa namanya, bener-bener sosok yang pada saat itu diperlukan sekali ya. Di zaman kegelapan itu kan banyak terjadi kejahatan, banyak intinya orang yang berbuat jahat itu kayak nggak ada habisnya gitu loh, nggak kayak zaman sekarang yang cenderung tenang ya, walaupun akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan meningkat karena situasi pandemi ya. Nah, pada saat abad pertengahan itu kalau kamu bayangkan ya benar-benar mencekam, bahkan kamu nggak akan berani keluar sehabis petang ya, sendirian. Itu ya abad pertengahan. Coba kamu baca-baca sejarah tentang abad pertengahan ya, biar kamu lebih tahu, dan ya setidaknya kamu nonton videoku itu nambah wawasan gitu loh. Yang biar kan orang yang nambah wawasan kan juga berguna ya untuk kehidupan. Ya, kamu baca-baca lagi tentang sejarah abad pertengahan itu seperti apa, kondisinya seperti apa, jadi kamu bisa membayangkan ya pada saat kamu hidup di zaman itu seperti apa gitu kesulitannya. Nah, ini memang kamu di dalam dunia pekerjaan kamu sebagai seorang kepala polisi yang membawahi sangat besar, aku ngerasa ya, ini mungkin kalau di Indonesia itu Kapolri lah ya, Kapolri yang paling utama gitu ya, yang memimpin seluruh Indonesia. Ini juga awalnya mungkin baru sedikit yang dipimpin, kemudian karena dedikasimu yang tinggi, loyalitas dan karaktermu yang lengkap ini ya, ada dua king dan juga the emperor, kamu ya ini cowok lagi ya. Entah kamu yang nonton ini cewek atau cowok, jiwa, sekali lagi aku jelaskan, jiwa itu tidak terikat pada jenis kelamin. Yang terikat pada jenis kelamin itu adalah tubuh fisik. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti itu, karena dedikasimu yang tinggi, karaktermu yang luar biasa, dan wawasan kamu yang luas, intinya lengkap lah. Tapi di satu sisi ya, orang punya kelemahan pasti ada orang punya kelemahan ada kelebihan, begitu juga sebaliknya. Di satu sisi kamu agak kesulitan menjalin hubungan dengan perempuan ya, ini dulu selalu gagal, sering gagal, walaupun di sini nggak ada kartu itu, tapi dari 2-3 kartu ini aku ya 4 ini ya, aku ngerasa banget feeling kuat bahwa kamu cukup kesulitan dalam menjalin hubungan atau relationship. Karena di sini aku ngerasa kalau yang di kartu 1 itu dia mencampur kehidupan pribadi ke dalam dunia
kepemimpinannya dia. Tapi kalau ini kamu membawa kepemimpinanmu ke dalam relationship. Ya, seperti yang kamu ketahui ya, mungkin kamu sudah banyak membaca ya tentang ini. Relationship itu nggak bisa dicampur adukkan dengan pekerjaan atau urusan-urusan lain di luar relationship. It's okay, misalkan kamu seorang perempuan ya, wanita karir yang karirnya benar-benar melejit gitu, tapi setelah kamu pulang ke rumah, kamu tetap di bawah kepemimpinan suami kamu. Ya seperti itu ya cara kerjanya relationship. Kalau nggak seperti itu maka akan rusak rumah tangganya. Jadi gitu. Ini sebagai saran ya, atau sebagai nasihat untuk kamu. Kenapa kita perlu melihat kehidupan di past life ya, ini pentingnya. Di past life kamu mungkin melakukan kesalahan, kamu selalu gagal di percintaan karena ya kamu membawa sifat kepemimpinanmu itu atau cara kepemimpinanmu itu ke dalam kehidupan percintaan. Sebenarnya kan nggak nyambung ya, percintaan itu kan nggak, ya membutuhkan logika memang, tapi porsinya itu harus lengkap. Ya memang kamu orangnya lengkap ya secara karakter, tapi karakter di dalam memimpin orang banyak. Sedangkan relationship itu kan bukan ada yang memimpin, ada yang dipimpin, enggak. Meskipun laki-laki itu imam ya, perempuan makmum, bukan berarti laki-laki membawai perempuan, enggak. Tapi laki-laki karena dia memiliki kekuatan yang lebih ya, dia melindungi, bukan memimpin. Memimpin itu berbeda ya. Kalau memimpin kan berarti dia yang mengatur semuanya. Tapi kalau di relationship, dua belah pihak itu harus saling bekerja sama. Ya, nggak bisa ya. Namanya juga soulmate, separuh dari jiwa ya. Soulmate, pasangan jiwa. Ya, pasangan jiwa. Jadi harus seiring sejalan dan harus tahu porsi masing-masing, dan tidak ada yang memimpin, tidak ada yang dipimpin. Seperti itu ya. Kalau di relationship sistemnya sangat berbeda dengan dunia pekerjaan atau karir atau ya itulah. Seperti itu. Ini yang menjadi nasihat. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kok aku agak cukup kesulitan ya, semacam punya banyak kendala di bidang percintaan padahal karirmu sangat baik ya, atau mungkin akademikmu sangat baik tapi di percintaan kok kurang beruntung ya. Ini jawabannya. Ini bisa menjadi pelajaran buat kamu. Cobalah untuk letakkan porsinya masing-masing. Kamu sebagai pemimpin bagaimana, dan pada saat relationship kamu letakkan sifat kepemimpinanmu itu dulu. Kamu jadilah orang yang ya tadi, saling bekerja sama di dalam suatu hubungan. Oke? Ya, itu aja. Kalau kurang jelas bisa ulangi lagi ya. Terima kasih yang udah support channelku ya, terima kasih banyak. Salam dariku ya, meskipun kita nggak ketemu tapi kita terkoneksi lewat alam semesta ini ya. Buat kamu yang ngerasa video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, komen positif, dan juga share. Bagi yang ingin private reading ya, tadi di awal aku udah jelasin, mohon maaf, private reading ini bagi kamu yang belum tahu itu ada tarifnya gitu ya. Caranya bisa klik di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke video atau file yang ketiga. Bye. File 3 kita lihat kartunya. Di sini ada the rattle, the taming the wind. Nah, enak gini aja, the tree of life ya. Kita shuffle dulu kartunya, aku shuffle dulu kartunya. Silakan disimak ya, jika kamu ingin energi kamu semakin banyak ketarik di sini, dan ya tentu akan lebih resonate ya daripada kamu yang men-skip. Tapi kalau memang kamu pengen men-skip juga boleh ya, bebas aja ya di sini.
Oh ya, reading spiritual aku nggak baca kartu terbalik, dan juga ya maaf kalau mungkin aku ngomongnya agak mandek-mandek, kadang terbata-bata, belibet ya, karena mengambil energi spiritual itu cukup berat. Ini aja aku cukup pusing ya. Tapi nggak apa-apa, aku seneng bikin video kayak gini ya, karena memang ya aku pengen setidaknya walaupun hanya sedikit ini bermanfaat buat kalian ya. Ya meskipun general reading, tapi aku pengen berusaha bener-bener mengambil energi dengan serius ya. Oke, kita lihat ada Temperance, Justice, Four of Cups, Six of Pentacles. Aku ngerasa tadi ada sekelebat ya yang ada di pikiranku. Kartu 3 ini tema atau topik utamanya ya tentang siapa kamu di kehidupan past life. Itu aku ngerasa energinya tentang keseimbangan ya. Ya maksudnya ya entah kita lihat kartu selanjutnya gimana. Tapi aku ngerasa bahwa ini adalah keseimbangan, tentang keseimbangan. Oke ya, kartunya yang keluar semakin memperjelas yang aku bilang tadi tentang keseimbangan. Siapa kamu di kehidupan past life ini? Oke, ini enggak kebanyakan, juga enggak ya, lanjut. Manfaat dengan kamu nonton video past life gini ya, itu kamu bisa jadi tahu kamu di masa lalu kesalahannya apa sih, dan itu pasti akan terbawa ya di kehidupanmu yang sekarang, karena memorinya itu terbawa gitu, dan memori yang melekat di jiwanya itu terbawa. Oke. Makanya kita mengambil pelajaran dari situ, dan gimana caranya agar kamu nggak mengulangi lagi ya apa yang kamu lakukan di masa lalu ya, walaupun itu di luar kuasamu ya, maksudnya di alam bawah sadar ya, itu sifatnya karena roh atau jiwa itu. Tapi setidaknya setelah kamu tahu ini kan kamu jadi bisa mengatasinya gitu, mencari alternatif solusinya, mencegah gitu ya. Ya dari kartunya ini aku tadi udah bilang ya, aku bilang lagi ya, semoga kamu gak bosan. Utamanya ini adalah tentang keseimbangan. Ada Taming the Wind ini, The Red, 3 kartu inilah The Rattle, Taming the Wind, sama The Tree of Life ya. 3 kartu ini itu aku merasa bahwa ini bener-bener bau energi keseimbangannya kental banget, kuat banget ya. Pohon kehidupan gitu ya, dia penyeimbang alam gitu, penyeimbang alam semesta. Terus kartu Temperance, kartu Justice ya, Four of Cups ya, Six of Pentacles, terus kemudian The Chariot ya, High Priestess, terus ini Two of Wands. Nah, kartu-kartu itu tadi adalah kartu yang berbau keseimbangan ya. Dan siapa kamu? Nah, karena ini hubungannya dengan keseimbangan, aku ngerasa bahwa kamu ini adalah ya, sebentar ya, kamu hidup di zaman yang cukup tua ini, aku ngerasanya lebih tua daripada 2 kartu sebelumnya. Mungkin ini pada saat dunia ini masih dalam bentuk suku-suku, belum berbentuk suatu negara. Kamu mengenal banyak suku ya di sejarah, seperti suku Maya mungkin ya, atau mungkin suku bangsa ya. Kalau Atlantis itu bangsa ya, tapi ini yang aku bilang suku.
terus suku apa mungkin Indian ya, kan udah lama juga itu sukunya dari dulu. Dan juga suku Jawa itu juga sangat tua ya. Suku Melayu itu juga lumayan tua kan. Sorry kalau berisik ya. Ya reading siang-siang begini. Oke lanjut. Ya pada saat dunia itu masih dalam suku-suku, makanya kamu di sini seperti seorang bukan sebagai ketua sukunya, tapi sebagai semacam ya, kalau dalam suku itu pasti ada kayak penasehatnya ya. Biasanya penasehatnya ini punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Dia mumpuni, selain dia itu cerdas, dia juga punya kemampuan healer ya, seorang healer. Terus juga punya kemampuan ya psikik ya. Indera keenamnya sangat aktif sehingga dia menjadi orang yang sangat berguna dalam suatu suku itu. Karena dia juga bisa tahu tentang perjalanan alam semesta ini ya. Kayak misalkan kapan saatnya yang tepat untuk menanam pohon misalkan. Nah itu ada waktunya, dan ini suku yang benar-benar perhitungan waktunya itu rumit. Bisa jadi antara dua ya, bisa jadi ini suku Jawa ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga suku Jawa yang zaman dulu sekali. Bisa jadi juga ini Indian, seperti Indian atau apa, mungkin suku Maya juga ya. Ya aku kurang paham secara spesifik yang mana, yang jelas itu tadi ciri-cirinya. Dan perhitungannya itu sangat benar-benar detail ya. Kalau ini saatnya ini gitu. Terus ini waktunya ini, terus nggak boleh ke sana ya. Kalau di Jawa kan juga detail ya. Kalau di Primbon itu perhitungannya dia berdasarkan ilmu Titan namanya. Perhitungannya itu seperti menggunakan ya, mohon dikoreksi ya kalau salah, Condro Sengkolo ya itu ya. Kamu yang lebih tahu tentang kejawen, mungkin maksudnya tentang ilmu Jawa ya, itu tentang perjalanan bulan, bintang dan lain sebagainya. Itu benar-benar rumit perhitungannya. Jadi kan sampai sekarang kan ada misalkan kalau orang yang punya weton ini nggak boleh ke arah mana, atau menikah dengan orang yang weton apa. Nah itu berdasarkan perhitungan yang jelimet ya. Kalau kamu tahu perhitungannya benar-benar jelimet sekali. Jadi mbah-mbah kita dulu itu nggak sembarangan ya ngitung itu. Bukan klenik atau bukan syirik ya kalau aku ngerasa, karena itu perhitungannya benar-benar sains ya, ilmu sains. Mungkin ilmu sains saat ini itu belum menemukan kebenaran dari perhitungan itu. Karena apa ya, nanti akan terungkap sedikit demi sedikit, karena memang sangat rumitnya. Jadi mereka mempelajarinya dulu itu butuh berpuluh-puluh tahun ya, orang saintis yang saat ini masih menjadi yang dipercayai di seluruh dunia. Dan ya kamu kalau di zaman sekarang bisa jadi kamu saintis ya, atau ya peramal ya. Bukan hanya peramal, tapi kamu pinter ngitung itu, dan kamu punya kemampuan psikik yang luar biasa ya. Indera keenammu tinggi kamu di zaman dulu ya ini. Dan ya kamu cukup diandalkan di dalam satu suku itu. Tetapi di sini ya aku ngerasa bahwa kamu cukup memiliki fisik yang lemah ya. Hawanya atau energinya di sini yang kuat itu pada saat zaman dulu. Jadi ganti posisi ya, cukup memiliki energi yang lemah. Jadi kayak semacam
kamu itu ya biasanya orang yang punya kemampuan psikik itu tubuhnya agak lemah ya, maksudnya bukan lemah yang gimana, tapi biasanya dia kalau olahraga yang terlalu berat itu nggak kuat ya karena energi spiritual ya supranatural itu sangat berbeda ya dengan energi fisik. Ini ya kayak aku bilang ya, kalau reading spiritual itu menguras energi ya itu sistemnya memang seperti itu. Oke, aku lanjutkan. Jadi itu, dan ini pelajaran yang diambil apa sih? Kamu dulu terlalu menggunakan kemampuanmu, ya bener ya, totalitas itu baik, tapi kamu terlalu memforsir dirimu ya. Aku ngerasa di sini kamu terlalu memforsir dirimu sehingga kamu sendiri itu karena fisik kamu lemah ya. Ini aku ngerasa kamu usia gak lama gitu, usia muda ini sudah meninggal ya di masa lalu ya, di masa lalu ya ini ya. Nah ini apa yang diambil pelajarannya? Mungkin masih ada ya sisa-sisa energi psikiknya buat kamu yang resonate, ngerasa resonate. Itu kamu kayak semacam ya, energi psikik itu kan semacam indera keenam ya, jadi kamu bisa kalau ini lebih kepada kamu tahu, kamu kayak diberikan kilasan vision di tentang masa depan ya. Ini aku lebih ngerasa itu, dan ini gift dari kecil ya, walaupun mungkin ya ini cukup untuk yang resonate aja ya, nggak semua resonate. Kalau enggak jangan dipaksakan, karena orang yang punya energi orang yang punya bakat spiritual atau punya kemampuan psikik dari kecil itu berat hidupnya ya. Kalau kamu ngaku ya berarti kamu harus siap dengan kehidupan berat itu. Ujiannya ya basa Jawane gak gemen-gemen lah ini, gak gemen-gemen, bener-bener berat. Oke, ya kalau kamu memang benar-benar resonate ya dengan bacaan ini, kamu kamu punya gift itu dari kecil, walaupun mungkin belum terasah dengan baik. Tapi di sini yang paling penting nasihatnya adalah kalau misalkan kamu sudah mengasahnya ya, kamu perlu jangan memforsir energimu, karena nanti akan kejadian seperti kamu di masa lalu ya, akan berdampak kepada energi fisik. Kamu juga perlu istirahat, kamu juga perlu menyeimbangkan dengan tubuh fisikmu. Misalkan iya bener, orang seperti ini memang harus banyak-banyak membantu orang lain ya, tetapi kamu juga perlu memperhatikan dirimu sendiri ya. Kalau saatnya kamu itu kehabisan energi, kamu perlu recharge ulang ya, misalkan ada yang membutuhkan bantuan kamu tolak dulu, nggak apa-apa, bukan berarti kamu jahat, enggak ya. Ini karena keseimbangan tadi ya, judulnya di awal ya. Kamu juga meskipun kamu bisa menyeimbangkan kehidupan ini, tapi kamu juga perlu atau menyeimbangkan orang lain, kamu juga perlu menyeimbangkan dirimu sendiri. Oke, jangan terlalu diforsir ya energinya. Kamu juga perlu istirahat, dan kamu juga perlu mencintai dirimu sendiri, karena kamu juga ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah ya, yang perlu untuk dijaga juga. Oke, itu ya sarannya ya. Cukup berat juga ini. Semua reading spiritual pasti berat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya, udah nyimak sampai akhir, udah support channel ini ya. Teman-teman juga yang udah private reading, terima kasih banyak ya. Kita jadi temen ya, walaupun dari jauh. Terus ya, bagi kalian yang mau private reading, silakan hubungi nomor di description box. Dan sekali lagi
ternyata masih ada yang belum tahu ya kalau private reading itu berbayar gitu ya. Di semua tarot trader itu pasti berbayar ya. Oke, itu aja. Apalagi ya? Ya mungkin kalian yang ingin request silakan di kolom komentar, dan pesanku kalau kamu request ditonton ya videonya ya, karena kan kamu request pasti kamu bertanya, nah itu mungkin kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kamu. Oke, bagi yang merasa video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, komen, dan juga share. Oh ya, perkara ini ya mungkin live streaming ya, nanti akan aku bahas setelah di akhir video ini. Nanti akan aku kasih timestamp sendiri ya. Ya pilihan kartu ini cukup sekian aku akhiri ya. Kita ketemu atau silahkan bagi yang ingin melanjutkan nontonnya, di akhir video akan aku penjelasan tentang live streaming. Oke, makasih ya, bye bye. Tadi ya di akhir video kan aku mau menjelaskan tentang live streaming gitu ya. Ada salah satu subscriber ya dan beberapa temen ya yang pengen tahu tentang apa namanya spiritual awakening. Nah, aku pernah bikin video, tapi memang pada saat itu audionya itu kurang memadai, jadi nggak kurang cukup jelas didengar. Karena ini aku pernah janji sama salah satu subscriberku, kalau misalkan udah 1000 subscribe ya, ini alhamdulillah udah 1000, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah support channelku ya. Sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan ya video yang semoga bermanfaat untuk kalian ya. Aku punya janji ya, nanti kalau udah 1000 subscriber akan bikin live streaming. Nah tapi ini gini, aku tanya ke teman-teman yang lain juga, kalian mau nggak gitu kalau misalkan minimal lah ya, kalau ada 20 orang ya, aku nggak minta terlalu banyak juga ya, nggak minta terlalu banyak, 20 atau 10 orang paling nggak minimal yang mau mengikuti live streaming tentang spiritual awakening ya. Nanti jadwalnya mungkin bisa kasih saran ya teman-teman, yang ya aku mungkin longgar malam minggu itu ya, Sabtu malam minggu itu mungkin bisa jam berapa ya kalian bisanya ya, bisa kasih saran ya, walaupun nanti enggak ya aku ambil yang sesuai dengan jadwalku ya, karena aku juga perlu mengatur jadwal ini ya. Oke, itu terus nanti kalau teman-teman yang komen di bawah ini ya tentang live streaming itu banyak, minimal 10 orang mau gitu, itu aku akan bikinin live streaming tentang spiritual awakening. Oke, itu aja ya. Silakan ya teman-teman komentar dan disimak video ini gimana tadi tapi nanti aku tunggu sampai minimal 10, nanti baru aku akan bikinkan jadwal untuk live streaming. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.